Halo semuanya, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini, gue akan menyampaikan berita dan sepak bola Eropa terbaru lagi. Tapi simak videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu agen Erling Haaland terbang ke Spanyol ke negosiasi dengan Barcelona dan Real Madrid. Agen Erling Haaland itu Mino Raiola terbang ke Spanyol untuk melakukan pembicaraan dengan Barcelona dan Real Madrid menyangkut kemungkinan transfer sang striker Borussia Dortmund. Haaland menjadi rebutan sederet klub-klub papan atas Eropa setelah secara konsisten menunjukkan ketajamannya bersama di Borussen. Kamis kemarin, Raiola dan ayah si pemain yaitu Erling Haaland diketahui bertemu pihak Barcelona sebelum terbang ke Spanyol untuk juga berbicara dengan Real Madrid. Pembicaraan Barca dan perwakilan Haaland belum mengeluarkan hasil konkret, tetapi diyakini berjalan positif. Tak hanya Barcelona dan Real Madrid, Raiola juga berencana menggelar negosiasi dengan tim-tim peminat lainnya seperti City, MU, dan Chelsea. Raiola juga sudah berdiskusi dengan Dortmund guna menentukan bandrol untuk kliennya jika hingga akhir musim nanti. Berita selanjutnya itu, Kylian Mbappé sebut negosiasi kontrak dengan Paris Saint-Germain mandat. Pemain Paris Saint-Germain itu Kylian Mbappé membeberkan bahwa negosiasi kontrak barunya dan klub itu masih menemui jalan buntu. Kontrak Kylian Mbappé bersama Paris Saint-Germain akan habis pada tahun 2022. Mbappé mengatakan, ia dan PSG masih menegosiasikan kontrak baru, hanya saja belum ada progres berarti. Kalau seandainya negosiasi kami berlanjut, saya pasti sudah akan membicarakannya. Tentu saja, saya akan memberikan kabar ketika saya sudah membuat keputusan. Secara terbuka, Mbappé juga menilai dirinya mendapatkan penilaian yang lebih kasar oleh media Prancis dibandingkan para rekan setimnya. Tentu saja, kritik untuk media sangat melelahkan, terutama saat Anda bermain untuk klub di negara Anda sendiri, apalagi ketika Anda sudah mengusahakan semua untuk tim nasional. Mbappé pun tak menampik bahwa perlakuan yang diterima bisa mempengaruhi keputusannya dalam berkarir. Berita selanjutnya itu, masa depan Lacazette diselesaikan akhir musim. Masa depan Alexander Lacazette di Arsenal lagi kencang dispekulasikan. Diganas akan menyelesaikan urusan itu ketika musim berakhir. Kontrak Lacazette di Arsenal tinggal tersisa setahun lagi, dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda bakal diperpanjang. Sudah pasti, Arsenal akan merugi jika kondisi ini terus berlanjut. Pasalnya, mereka bisa kehilangan Lacazette secara cuma-cuma pada tahun 2022, dan solusi terbaik adalah menjualnya di bursa transfer musim panas nanti. Kabarnya, beberapa klub seperti Atletico Madrid, Sevilla, dan AS Roma tertarik dengan Lacazette. Maka itu, manajemen akan membicarakan soal kelanjutan karir Lacazette di Emirates Stadium ketika musim ini tuntas. Saya selalu senang ketika orang-orang bicara soal para pemain kami, dan juga spekulasi. Itu artinya, mereka tampil bagus dan dilirik banyak klub. Persoalan Laka dan kami akan tuntaskan musim panas nanti. Saya bicara dengannya soal rencana kami ke depannya, dan itu saja. Kebetulan, Alexander Lacazette memang lagi tampil oke belakangan ini, dengan torehan 3 gol di 4 pertandingan terakhir di Liga Inggris. Musim ini, ia sudah bikin 13 gol dan 3 assist. Berita selanjutnya itu, cuci gudang, Manchester United siap lepas 11 pemain sekaligus. Manchester United dikabarkan siap melakukan cuci gudang dan lepas 11 pemain sekaligus pada musim panas 2021 nanti. Salah satunya adalah Donny van de Beek. Setan Merah dalam beberapa tahun ini terus berjuang dengan keras untuk bisa bangkit. Mereka yang membawa MU setidaknya bisa bersaing meraih gelar juara Liga. Akan tapi, situasi finansial saat ini membuat MU tak bisa bergerak dengan leluasa. Kini MU pun disebut siap lepas para pemainnya, tak cuma 1 atau 2, tapi 11 pemain sekaligus. Laporan itu menyebut, ada 2 kelompok pemain yang akan dilepas oleh Setan Merah pada musim panas nanti. Yang pertama adalah pemain yang berstatus for sale, alias memang untuk dijual. Para pemain itu adalah Jesse Lingard, Donny van de Beek, Phil Jones, Diogo Dalot, Andreas Pereira, Brandon Williams, dan Tahith Chong. Penjualan Van de Beek sendiri diharapkan bisa memberikan pemasukan yang besar bagi Setan Merah. Lalu yang kedua adalah kelompok pemain yang memang kontraknya akan berakhir pada musim panas tahun 2021 ini. Mereka adalah Edinson Cavani, Juan Mata, Sergio Romero, dan Lee Grant. Para pemain ini memang tak akan bisa mendatangkan pemasukan, namun kepergian mereka akan meringankan pos gaji Manchester United. Berita selanjutnya itu, kejutan.
Inter Milan kejar bek mandi pada bursa transfer mendatang. Inter Milan buat kejutan dengan coba mendatangkan pemain bertahan asal Afrika yaitu Aissa Mandi pada bursa transfer. Mengantisipasi ada kepergian Alessandro Bastoni benar terjadi, Inter Milan pun bergerak cepat untuk cari pemain pengganti. Salah satu nama yang muncul adalah Aissa Mandi. Melansir laman FC Internews.it dikabarkan bahwa Inter telah mengajukan tawaran untuk kontrak Aissa Mandi dari klub Liga Spanyol yaitu Real Betis. Peluang mendapatkan Aissa Mandi sendiri terbilang mudah-mudah gampang. Pasalnya, kontrak pemain dari itu akan habis pada akhir musim nanti. Dan disebutkan bahwa Aissa Mandi menginginkan kontrak durasi 3 tahun dengan gaji yang lebih tinggi daripada musim sebelumnya. Berita selanjutnya itu, Arsenal coba rekrut Sergio Aguero. Begini respon Mikel Arteta. Mikel Arteta memberikan penghormatan kepada Sergio Aguero. Muncul berita bahwa dia akan meninggalkan City pada musim panas nanti. Sekaligus sedikit membahas, apakah dia yang membawa penyerang asal Argentina itu ke Arsenal. Aguero akan tersedia dengan 11 transfer pada akhir musim ini, setelah menjadi salah satu bagian kunci dari era baru City. Siapapun yang pernah dekat dengan Sergio akan mengatakan hal yang sama. Dia menjadi salah satu wajah utama yang mengangkat proyek itu. Anda membutuhkan kepemimpinan. Anda membutuhkan beberapa pemain berkualitas untuk menciptakan momen-momen itu. Untuk mulai membangun proyek itu, bukan hanya cara dia bermain. Itu adalah karisma, kepribadiannya. Dia dicintai oleh semua orang di klub itu. Ditekan tentang apakah Arsenal bisa melakukan gebrakan untuk mendatangkan pemain berusia 30 tahun itu, Arteta berkata sambil tertawa dan tersenyum. Kami akan melihat apa yang terjadi dengannya di masa depan. Berita selanjutnya itu, ramai. Bek AC Milan ini jadi incaran 3 raksasa Eropa. Bek AC Milan yaitu Alessio Romagnoli saat ini menjadi salah satu pemain yang benar-benar populer. Dia diincar 3 raksasa Eropa yaitu MU, Barcelona, dan bahkan Juventus. Alessio Romagnoli sampai dengan saat ini masih belum mendapatkan kesepakatan kontrak barunya dengan AC Milan. Padahal kontraknya bakal berakhir pada Juni 2022 mendatang. Perlu diketahui bahwa sebenarnya Milan diklaim telah membuka proses negosiasi tentang kontrak baru pemainnya itu melalui agennya yaitu Mino Raiola. Namun kabar lain menyebutkan jika sang super agen telah meminta Milan untuk mengadakan gaji kliennya itu menjadi 6 juta euro per tahun. Jelas saja, itu motor sendiri tak mau menuruti permintaan tersebut. Selain si nyonya tua, ada juga beberapa raksasa Eropa lainnya yang diketahui tengah mengincar Romagnoli. Di antaranya ada Barcelona dan Manchester United. Pasalnya Milan yang mematok harga sebesar 20 juta euro untuk pemainnya itu. Berita selanjutnya itu, tak boleh pulang, Allardyce harapkan Gallagher tetap di West Brom. Bos West Brom itu sama Allardyce yakin pemain pinjaman Chelsea itu Conor Gallagher akan mendapatkan manfaat bertahan di klub jika mereka selamat dari degradasi Premier League di musim ini. Berbicara pada Kamis, Sam Allardyce mengatakan, jika kami tetap di Premier League, saya berharap Gallagher akan berada di sini, bukan Chelsea. Dia akan lebih baik bersama kami. Ketika Anda kalah, lebih banyak ketimbang Anda menang. Itu buat Anda lebih tangguh dan lebih bertekad, itu hanya akan menguntungkannya. Belakangan dikabarkan bahwa Conor Gallagher akan diberikan kesempatan untuk membuktikan dirinya di tim utama Thomas Tuchel pada musim depan, ketika ia kembali ke Stamford Bridge dari masa pinjamannya di Midlands. Kayaknya sekian aja berita sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info baru lainnya. Salam olahraga.